Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Fitria Hasanah. Saya dari program studi sosiologi dengan NIM 2310347. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pengalaman saya, yaitu belajar di mata pelajaran yaitu kuliah kewirausahaan. Dan di sini dalam kewirausahaan itu kami diajarkan untuk berpraktek, yaitu berusaha di lapangan ataupun membuat suatu produk yang untuk dijualkan. Nah, agar tidak memperpanjang waktu, simak video saya yang berikut ini. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini, kami mengambil suatu produk yang kami ingin jual, yaitu bernama wonton chili oil. Wonton chili oil ini adalah sebuah makanan atau jajanan yang berasal dari Cina atau Mandarin. Dan biasanya wonton chili oil ini adalah dimana kulit pangsit yang diisikan oleh ayam, lalu direbus atau dikukus, lalu disirami oleh kuah chili oil atau cabai-cabai yang cukup pedas dan dinikmati banyak kaum cinta pedas biasanya, lalu disajikan. Nah, itu dia yang namanya wonton chili oil, produk yang kami jual tersebut. Nah, di dalam wonton chili oil ini kami juga dibagi oleh beberapa kelompok oleh dosen kami, yaitu dalam satu kelompok biasanya berisi 4, 5 ataupun sampai 6 orang. Nah, kelompok saya itu mendapatkan orang-orang di kelompok itu adalah sekitar 4 orang, 3 perempuan dan 1 lelaki. Nah, di dalam kelompok ini kami membagi tugas, beberapa tugas, ada yang bagian memasak, bagian belanja, ada yang bagian mengangkat barang, dan lain sebagainya. Dalam waktu penjualan nanti, itu kami dibagi dalam masa 2 minggu. Di minggu pertama itu lokasinya bertepatan di belakang Ricis, di Tanjung Pinang. Tepat itu kami dapat di 2 hari, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, itu di belakang Ricis. Di minggu kedua kami berlokasi di Ganet, di Bazar Ganet, yaitu bertepatan di 3 hari, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di dalam kewirausahaan tadi kan kami sudah dibagikan beberapa kelompok. Nah, di sini kami dibagikan jadi 2 kelompok lagi, kelompok besar, yaitu bernama kelompok A dan juga kelompok B. Nah, kelompok saya sendiri, wonton chili oil itu mendapat bagian kelompok B. Nah, di dalam bazar nanti kan itu ada banyak sekali penjual dan stand-stand. Nah, kami ini kelompok A dan B dijatahkan yaitu 1 stand. Dalam 1 stand itu kami menjual 3 produk dan 3 kelompok tentunya yang menghandle, yaitu ada kelompok wonton chili oil, kelompok saya sendiri, ada kelompok roti kukus, dan juga ada kelompok mimik, itu adalah air. Nah, di sini dalam berkelompok kami itu saling menguatkan satu sama lain dan juga tidak saling menjatuhkan, saling mempromosikan ke teman-teman kami, ke saudara-saudara dan di keluarga-keluarga kami juga. Tibalah hari dimana kami itu sudah mulai berjualan di lapangan, yaitu tepatnya di hari Sabtu. Kami berkumpul di lapangan itu, tepatnya di bazar itu, sekitaran pukul 3 sore. Semua harus ada di sana untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan kami berjualkan nanti. Sebelum di jam 3 itu, kami dari pagi hari kami itu sudah dalam perjalanan untuk ke rumah ke teman kami untuk membuat produk tersebut, yaitu dari membeli dagingan gilingan ayam, dari membeli bahan-bahan, dari mengukus dari rumah agar di lapangan kami itu tidak kerepotan membuat bahan-bahan tersebut. Terus ada juga yang mengangkat-angkat barang ke belakang Ricis tadi, dan juga ada teman-teman lainnya yang membantu kami. Nah, dalam perjualan hari pertama itu berjalan dengan baik. Kami itu tutup itu di pukul sebelum jam 10 kami sudah tutup, karena alhamdulillahnya barang-barang atau produk yang kami jualkan tadi itu sudah habis, yaitu karena di hari pertama itu lumayan hari yang ramai karena dibeli oleh sanak saudara, teman-teman, dan juga orang-orang di sekitar sana. Sedikit menambahkan teman-teman, di wonton chili oil yang kami jual ini kami pasarkan dengan harga 15.000. Harga 15.000 ini sudah terdapat 5 buah wonton di dalamnya, dan ada topping-topping isiannya itu berupa wijen ataupun topping pangsit goreng. Nah, itu dia dengan harga 15.000. Itu mungkin cukup murah di kantong untuk harga 15.000 dengan isian ayam tersebut. Nah, tepatlah di hari kedua, di hari dimana hari terakhir kami di belakang Ricis Bazar di sana. Di hari kedua juga cukup sangat menyenangkan dan juga capek juga iya, karena di sana juga kami menjual produk kami dengan habis, tepatnya juga sebelum jam 10 sudah habis.
Dan juga tepatnya di hari terakhir kami itu hari dimana kayak hari yang cukup berkesan. Capek iya, tapi karena udah bersama teman-teman kayak happy gitu, susah senang di situ sama-sama rame-rame, jadi kayak capeknya tuh nggak seberapa, capeknya tuh menyenangkan karena bersama orang-orang itu dia tadi, orang-orang yang baik. Setelah giliran kami tadi berjualan di belakang Ricis, tibalah kami saatnya giliran kami di Bazar Ganet, yaitu di Ganet, dimana di hari pertama itu kami memiliki waktu datang itu sekitaran sebelum jam 4. Jadi setengah 4 itu kami sudah packing dari rumah untuk berangkat ke sana dan menyiapkan kompor dan segala macam barang-barang. Karena di sana itu batas lahan parkir untuk para penjual di bazar itu jam 4 sudah tutup. Sisanya itu di bawahnya itu ada lahan parkir untuk pengunjung. Nah itu dia. Di hari pertama kami tutup itu waktunya cukup lama dibandingkan dengan bazar sebelumnya. Kami cukup lama waktu tutupnya, itu sekitaran jam 10, dikarenakan itu dia mungkin kami di hari pertama mungkin ada juga beberapa saingan bisnis kami yaitu wonton, ada juga beberapa wonton di sana. Mungkin itu juga yang membuat dagangan kami itu tidak habis seperti di bazar sebelumnya. Itu masih ada beberapa sisa beberapa porsi. Begitu juga hari kedua juga sama. Tapi lumayan di hari kedua ini, di malam minggu, di hari Sabtu berarti malam minggu, itu cukup ramai dan juga dagangan kami itu habis. Dan di hari terakhir, di hari Minggu juga kami berjualan di hari terakhir itu dagangan kami habis. Sempat juga ada beberapa pembeli mungkin sudah ketagihan itu di hari pertama dia beli, itu dia balik lagi. Di 3 hari berturut-turut itu pembeli yang sama itu dia datang lagi membeli wonton kami, dan tepatnya di hari ketiga itu wonton kami membuat stok sedikit takutnya tidak habis. Di hari terakhir itu ternyata itu kurang, ada beberapa pelanggan itu yang menanyai lagi itu wonton kami masih ada apa enggak, ternyata itu sudah habis. Nah itu dia, di hari ketiga itu kami berjualan di Bazar Ganet. Dan selanjutnya itu saya akan menceritakan suka duka dan kelebihan dan kekurangan dari berjualan kami di mata kuliah kewirausahaan. Dalam berwirausaha di mata kuliah kewirausahaan ini ada juga suka duka dan juga kekurangan dan kelebihan yang kami alami. Yang pertama saya akan menceritakan namanya kelebihan di kewirausahaan ini. Yang pertama adanya cuaca. Mungkin kalau untuk produk wonton sendiri itu sangat mendukung, dikarenakan wonton ini kan teksturnya itu lebih kuah ke pedas. Jadi sensasi pedas dan hujan seperti itu mendukung. Tapi di sini yang kami keluhkan adalah di mana bazar tenda yang kami miliki itu kan tempatnya kecil dan juga depan kanan kiri itu tidak ada pembatas kayak seperti tembok atau apapun itu untuk menghalangi panas atau hujan masuk. Karena tidak ada, maka itu kalau hujanannya basah gitu. Apalagi kalau kita kedapatan tenda yang ada sedikit kerusakan yaitu bolong-bolong, itu pasti hujan pasti merembes ke bawah sampai kena barang-barang kami. Nah itu dia kekurangan di cuaca. Yang kedua ada rasa, mungkin kami yang awal berdagang itu pasti ada yang namanya rasanya takut barang yang kami jual itu tidak habis. Pasti ada rasa seperti itu, pasti ada rasa sedih jika barang yang kami jual itu tidak habis. Nah itu dia. Yang ketiga yaitu kekurangannya itu adalah dimana soal rasa cita rasa orang itu kan beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang enggak, ada yang suka ayam, ada juga yang enggak. Nah di situ yang kami takutnya orang itu merasa dagangan kami itu tidak enak dan tidak mau mengulang lagi untuk membeli dagangan kami. Nah itu kekurangan yang kami alami, ketakutan. Untuk kelebihannya di sini adalah yang pertama itu untuk saya terutama dari pribadi yang awalnya tidak pernah yang namanya berdagang ataupun berusaha di luar-luar seperti itu, seperti bazar, itu saya rasa cukup bagus karena dimana dalam mata kuliah kewirausahaan ini dapat menumbuhkan rasa dan menumbuhkan jiwa saya untuk berdagang, dimana yang awalnya mungkin ada sebagian orang dan termasuk saya sendiri itu gengsi untuk berjualan di lingkungan-lingkungan seperti itu, kayak takutnya takut tidak habis dalam berdagang, takut uang modal kita keluarkan itu tidak balik modal. Tapi setelah berdagang seperti ini saya jadi merasa berdagang itu enak, berdagang itu bisa
menumbuhkan rasa kita untuk lebih mandiri lagi mencari uang. Karena setelah dipikir-pikir, karena kami itu balik modal, jadi kayak rasa kami ingin berdagang itu jadi pengen lebih. Malah setelah mata kuliah ini selesai, kami juga ingin berdagang gitu kalau ada kesempatan dan waktu. Nah, yang kedua itu adalah kekompakan. Nah, kekompakan di sini saya cukup apresiasi kepada teman-teman saya dikarenakan sangat kompak sekali, tidak hanya dari kelompok saya sendiri, dari kelompok-kelompok lain pun juga itu kekompakannya sangat luar biasa di situ. Saya acungi banyak apresiasi untuk mendapatkan kelompok seperti mereka-mereka. Yang ketiga ini adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan ini yang sangat penting, di mana yang awalnya tadi kami hanya interaksi di kelas, mungkin berteman itu masih pilih-pilih ataupun tidak terbiasa dengan orang-orang itu. Setelah adanya kayak kewirausahaan ini menumbuhkan rasa pertemanan lebih akrab lagi, kebersamaan lebih akrab lagi, saling mengenal satu sama lain, karakter satu sama lain. Jadi misal pun ada karakter yang kayak tidak sesuai ataupun karakter mereka yang cukup ya menguji kesabaran, tapi dengan adanya kebersamaan itu kami tutupi kekurangan itu dengan melakukan hal kerjasama bersama-sama gitu. Dalam kewirausahaan ini saya cukup senang dan sangat bahagia sekali dikarenakan yang awalnya tadi saya orangnya kayak ya kalau untuk usaha mungkin malu-malu, gengsi, tapi setelah wirausahaan ini kayak ya itu dia, jadi menjadi orang yang lebih tidak pemalu, lebih terbuka pada orang-orang, belajar dari sana untuk berdagang, yaitu kayak membuka usaha sendiri dengan modal sendiri. Dalam usaha ini kayak lebih baik usaha itu punya kita sendiri dibandingkan orang lain. Kita bosnya di situ. Nah, itu dia pelajaran yang saya ambil dari pelajaran mata kuliah kewirausahaan ini, kebersamaan dan kerukunan dan keharmonisan di lingkungan teman-teman sekitar. Terima kasih untuk teman-teman dan sekalian yang telah berapresiasi, berkontribusi, kerjasamanya, kebersamaannya, saling membantu, toleransinya itu sangat erat di kelompok kami, dan kelompok A dan kelompok B sama-sama kompak. Dalam mata kuliah kewirausahaan inilah kami belajar banyak di dalamnya, di mana susahnya kita mencari uang, orang tua kita mencari uang, dapat juga menumbuhkan rasa mandiri dalam diri kita sendiri, rasa kewirausahaan dalam diri kita sendiri, di mana dalam berwirausaha sebaik-baiknya itu kitalah menjadi bos di situ, kita yang punya usaha sendiri, bukan punya orang lain. Dan di sini juga dapat banyak pelajaran, yaitu berupa keakraban, keharmonisan, kerukunan yang terjadi di lingkungan pertemanan, dan juga saling mengenal karakter satu sama lain, juga menutupi kekurangan masing-masing. Di kewirausahaan inilah dapat banyak pelajaran di dalamnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen kami, Bu Riau, yang telah memberi kami kesempatan untuk berjualan di kewirausahaan ini. Mungkin itu saja, cukup video pengalaman saya sendiri di kewirausahaan. Sekian dari saya Fitria Hasanah. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.